Oke, jadi di sini kita udah mau berangkat kemana guys? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini nungguin Fatihnya lagi di WC nih, ya. Tunggu keseruan kita di Kajar Jakarta. Kita sekarang udah ada di bis guys. Nah ini. Ya guys, kita akan vlog lagi kalau udah sampai Jakarta. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I walk with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. Blaming all my confidence. I'm blaming all your measurements. Shut the shit down on sight. Udah nyampe guys. Di mana ini teh? Bank Museum Indonesia. Di mana ya, di mana? Kita udah sampai di mana? Di itu. Di Museum Bank Indonesia. Ya, kita udah nyampe di sini di museum. Yang ini bagus banget sih. Kita bakal belajar sejarah di sini ya. Memandangi kita seakan tahu cerita tentang semua rasa yang ingin kita bawa tanpa ada. Jadi di sini ada beberapa souvenir dari Bank Indonesia ini Aceh, Bengkulu, ini Jogja. Nah, yang ini Garut. Ini dari DPR. Gila, keren banget. Bank Indonesia terbaik. Jadi yang seperti kalian lihat itu salah satu bukti yang dimana Bank Indonesia, Museum Bank Indonesia diresmikan oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 di Jakarta 21 Juli. Sekian, terima kasih. Memandangi kita seakan tahu cerita tentang semua rasa yang ingin kita bawa tanpa ada rahasia dan kita. Nah, ini tuh salah satu ruang rapat ya yang ada di The Javas Bank di Batavia yang zaman dulu banget. Jadi kita ini teh mau ke ruang teater. Orang di. Kenapa bisa gelap? Nah, ini ruang teater. Kita tuh udah ada di ruang teater guys. Kita bisa lihat di sini ruang teaternya ya. Ini gak dibolehin masuk guys. Tak beraksara setepat di taman Sriwedari. Nah, di sini tuh banyak banget ya. Kita lihat ada black pepper, ada pala, nutmeg, nasi. Di sana ada cengkeh juga teman-teman. Di sini ada seperti kayak laboratorium gitu. Isinya rempah-rempah guys. Rempah-rempah. Ini juga rempah-rempah nih. Black pepper. Ini lada, kayu manis, Mas-mas manis. Beuh. kacau men. Kapal ini adalah miniatur atau replika dari kapal Jung Jawa. Kapal ini memiliki beberapa sejarah yang penting. Yang pertama, simbol kejayaan bahari. Jung Jawa merupakan simbol kejayaan maritim Nusantara pada masa lampau, khususnya sekitar abad ke-8 hingga ke-16. Yang kedua, penjelajah samudra. Kapal ini dikenal tangguh dan mampu mengarungi samudra hingga ke Madagaskar dan Tanjung Harapan di Afrika. Yang ketiga, ukuran raksasa. Pada masanya, Jung Jawa merupakan salah satu kapal terbesar di dunia.
bahkan konon lebih besar dan lebih kuat dibandingkan kapal-kapal bangsa Eropa seperti Portugis. Oke, teman-teman, di sini ada namanya Sir Henry Middleton. Itu pada di Inggris tahun 1604. Jadi dia tuh membawa kapal laut tua ke Nusantara pada tahun 1604. Dia pulang dari Banten membawa lada, salah satunya yang tenggelam, tapi ada itu dua yang lain berlayar sampai Maluku. Dan selamat pulang membawa rempah-rempah. Kesuksesan Middleton ikut mendorong berdirinya maskapai dagang Inggris atau East India Company. Nah, di sini juga masih banyak guys. Salah satu ini ya. Di bawahnya ada Cornelis, Alfonso, Bastian, Chenho, sama Marco Polo. Seperti syair tak beraksara, setapak di taman Sriwedari. Nah guys, jadi ini tuh sejarah lahirnya Bank Indonesia ya, dari tahun 1828 sampai ke 1953 guys. Yang punya bank. Ini yang punya banknya guys. Nih, Nah itu jadi ini salah satunya. ketika pidato Syafruddin Prawinegara sebagai presiden terakhir dari Javas Bank dan gubernur pertama Bank Indonesia. Betul. Jadi seperti ini guys kurang lebih. Dan jangan lupa guys, untuk cara membaca The Javas Bank. Nah jadi di sini kita udah sama logo-logo di Javas Bank. Kata Fatih ya. Modelnya 3 BJB. Nih guys. 3 BJB guys. 3 BJB. Ini lagi nih. Ini logo-logonya. Logo Bank Indonesia berakar pada logo di Javas Bank. Gitu guys. Itu banyak logo-logonya kayak gitu. Jadi sampai sekarang yang jadi ini ya. Nah, nih. Tahun 2000. 2000. Jadi yang terbaru tuh tahun 2000 ya. Jadi udah 26 tahun gils. Pandangi kita seakan tahu cerita. Nah guys, itu jadi ada kayak kastil-kastil yang zaman dulu ya. Namanya Kastil Batavia. Kastil Batavia. Dihancurkan tahun 1809. Dan kita melangkah untuk lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Suara hati kita bergema. Ini motor bersejarah. Dibakar sih. Kerusuhan 98. Enggak sih kayaknya kerusuhan 98. Iya dong. Iya. Foto vintage. Mahal nih. Ini cara mahal sih. Ini pecah. Setapak Gila Theo Town. Lihat guys. Bisa bentuk browser. Bisa di search. Ini apa guys? Theo Town. Ini EQ estimasi kebutuhan tanpa ada rahasia dan kita Jadi kita udah di Bank Syariah. Hah, ngobrol. Nah, ini siapa? Nadia, yang ini yang siapa? Salam Kuni. hati kita bergema melantunkan nada-nada meragu tanpa berkata seperti syair tak beraksara setapak di Wow teman-teman, jadi di sini aku udah ada di ruang sang pemimpin. Jadi ruang sang pemimpin itu adalah ruangan yang pernah menjadi tempat berkantor jajaran direksi Detjavase Bank pada masa Bank Indonesia. Ruangan itu difungsikan sebagai ruang
kerja Gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang pernah berkantor di sini adalah Mr. Syarifuddin Prawinegara, Mr. Lukman Hakim, Mr. Sutikno Slamet, dan Mr. Sumarno. Jadi ruang kerja gubernur yang interiornya masih terawat ini tuh memiliki meja biro besar yang dilengkapi dengan kursi tamu, area tamu dengan meja bundar, lemari dinding berisi dengan buku-buku yang dilengkapi dengan meja, cuci tangan, gantungan baju besar, gantungan topi atau jas, serta lukisan cat minyak. Ruangan ini juga tersambung langsung dengan ruangan rapat kecil di sampingnya. Selain untuk rapat berkala, ruang rapat ini tuh digunakan oleh para direksi untuk menyusun laporan mingguan bank. Tanpa berkata, seperti syair tak beraksara. Oh guys, jadi sekarang aku lagi ada di ruangan direksi, ruangan rapat direksi. Jadi di sini tuh ruangan itu memiliki ruangan yang berwarna hijau ya. Kenapa? Karena ruangan ini tuh awalnya itu merupakan bagian dari Binan Hospital. Jadi ketika gedung ini itu digunakan oleh DJP pada tahun 1828, ruangan ini itu difungsikan sebagai ruang rapat direksi. Yang ingin kita bawa tanpa ada rahasia. Lalu dinding dengan keramik hijau ini tuh menampilkan bahwa ruangannya itu tampak elegan dan tampil menyejukkan yang mengalirkan energi positif dalam berbagai pengambilan keputusan. Sejak saat itu ruangan ini dikenal dengan nama ruangan hijau. Kita bergema melantunkan nada-nada lagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara. Setapak di taman Sriwedari, setapak Sriwedari denganmu. Di taman Sriwedari, setapak Sriwedari denganmu. Di mana Tagri? Kita udah nyampe di kedutaan Tanzania gitu. Jadi kita mau masuk ke Tanzania. Udah mau masuk. Indonesia. So you can see that after Tanzania became most of the relations between Tanzania and Indonesia were mainly and our foreign policy guidelines, there are 4 pillars: sovereignty, okay, territorial integrity, human rights, and things. So we have stated in common religious freedom, like here in Pancasila, right? Believe in God. So for us, we have this religion. I apologize because my English not very good. I said to you, English is not our mother tongue, but Okay, but I want ask you something. Both Tanzania and Indonesia are known for their rich cultural diversity and natural resources. In your opinion, what unique strengths of Tanzania and Indonesia could be combined to create strong bilateral cooperation in the future? Bisa datang ke Bandung, bisa memberikan
materi atau pengalaman atau share kepada kami semua nanti di forum akademik yang nantinya bisa menjadi sebuah acara yang berkesan bagi kami. Jadi di sini kita udah beres. Mantap. Buat hari ini di Jakarta ya, Jakarta. Kita udah ada di beres di kedutaan Tanzania tadi. Nanti kalian lihat aja videonya kayak gimana. Oke. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Alhamdulillah sudah sampai di Bandung. Sudah kembali lagi ke tanah kita, tanah Sunda, Bandung. Udah beres. So I'm so tired and Anna is tired and I'm Oke, juga nuhun. cukup sekian dan terima kasih.